Dialah guru dari sebagian besar pelatih jenius Belanda seperti Guus Hiddink, Van Gaal, dan asisten timnas kesayangan kita, Alex Pastoor. Berikut kisahnya. Football Universe. Alex Pastoor barusan memposting feed IG dengan foto bersama seorang bapak. Kemudian diberi teks "Rest in Peace, Don Leo". Di kolom komentar kemudian ada banyak pertanyaan. Siapa sih orang yang bersama Alex Pastoor ini? Orang ini namanya adalah Leo Beenhakker. Dia adalah salah satu pelatih Belanda yang sangat jenius dan mampu melahirkan metode latihan yang sampai saat ini masih dipraktikkan pelatih-pelatih hebat dunia. Alex Pastoor adalah salah satu pelatih yang lahir dari tangan dingin Leo Beenhakker. Leo Beenhakker lahir pada 2 Agustus 1942 di Rotterdam, Belanda. Dirinya baru saja meninggal pada 10 April 2025 di usianya yang ke-82 tahun. Sebelum menjadi pelatih legendaris, Leo Beenhakker sebenarnya memiliki cita-cita yang sama seperti kebanyakan anak muda, yaitu menjadi pemain sepak bola profesional. Namun takdir tampaknya tidak berpihak padanya, meskipun dia berlatih keras dan memiliki hasrat besar terhadap sepak bola. Beenhakker hanya berhasil bermain untuk 3 klub amatir di Belanda, SC Maastart, Serses DRB, dan Swart 28. Kecewa karena tidak pernah mencapai level profesional, Beenhakker memulai perjalanan panjangnya dengan rasa frustasi yang mendalam. Namun kegagalan sebagai pemain justru membuka jalan baru yang lebih besar dalam hidupnya. Ketika banyak orang berpikir bahwa karir sepak bolanya sudah berakhir, Beenhakker tidak menyerah. Dia memutuskan untuk beralih dari pemain ke pelatih sepak bola. Dalam dunia yang kompetitif seperti sepak bola, keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Tetapi Beenhakker percaya bahwa meskipun dia gagal sebagai pemain, dia masih bisa memberi kontribusi besar di dunia sepak bola. Kali ini melalui sisi taktik dan kepemimpinan. Beenhakker kemudian memulai perjalanan sebagai pelatih dengan belajar tentang taktik, strategi permainan, dan psikologi tim. Dia tahu bahwa dunia kepelatihan jauh lebih kompleks daripada sekedar menginstruksikan pemain di lapangan. Dia harus memahami bagaimana membangun hubungan yang solid dengan pemain, mengembangkan karakter mereka, dan menciptakan atmosfer yang mendukung kesuksesan tim. Meskipun mulai dari bawah, Beenhakker bekerja tanpa kenal lelah untuk memperdalam ilmunya. Dia mulai bekerja sebagai asisten pelatih di sejumlah tim, menyerap ilmu dari para pelatih senior, dan berusaha mengasah kemampuan tiap hari. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, Beenhakker akhirnya mendapatkan kesempatan untuk memimpin tim sebagai pelatih kepala. Walaupun perjalanan awalnya tidak mudah, dia tercatat berpindah-pindah sekitar 6 klub untuk menjadi asisten dan mencoba mempraktikkan semua ilmu kepelatihannya. Kerja kerasnya ini tak sia-sia karena setelah hampir 14 tahun menjadi asisten pelatih, dia akhirnya bisa naik kelas menjadi seorang pelatih kepala. Karir awal sebagai pelatih kepala Beenhakker datang ketika dia ditunjuk untuk menjadi pelatih kepala Ajax Amsterdam, salah satu klub terbesar dan paling bersejarah di Belanda. Saat itu Ajax tengah mencari pelatih yang bisa membawa mereka kembali ke puncak kejayaan setelah beberapa tahun tanpa trofi besar. Beenhakker menerima tantangan ini dengan semangat dan tekad untuk mengubah Ajax menjadi tim yang solid dan tak terkalahkan. Di bawah kepelatihan Beenhakker, Ajax berhasil meraih gelar Eredivisie yang sangat dibutuhkan klub untuk kembali ke jalur juara. Gaya permainan yang mengutamakan penguasaan bola dan taktik menyerang yang terorganisir membuat Ajax kembali menjadi tim yang dominan di Belanda. Tak hanya itu, Beenhakker juga berhasil mengembangkan sejumlah pemain muda berbakat yang kelak menjadi bintang dunia, seperti Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Beenhakker bukan hanya pelatih yang tahu cara menang, tetapi juga seorang pengembang pemain-pemain muda yang sangat berdedikasi. Keberhasilan Beenhakker di Ajax kemudian terdengar di telinga klub elit Eropa.
Dia pun mendarat di salah satu klub besar Liga Spanyol waktu itu, yaitu Real Zaragoza, dan melatih di sana selama 3 musim. Setelah dari Zaragoza, Leo kembali ke Eredivisie bersama Volendam. Dan karena prestasinya yang baik di Volendam, dia pun kemudian dipinang oleh tim nasional Belanda untuk menjadi pelatih kepala. Leo waktu itu ditugaskan untuk memimpin pasukan Dream Team Oranje. Akan tetapi di kualifikasi Piala Dunia mereka gagal dan akhirnya dia mengundurkan diri. Mendengar kabar pengunduran diri Leo, kali ini Real Madrid tak mau tinggal diam dan kemudian mengirimkannya permohonan untuk menjadi pelatih kepala mereka. Dan Leo akhirnya bersedia. Saat itu, Real Madrid sedang mencari pelatih yang bisa membawa mereka kembali ke puncak kejayaan setelah beberapa tahun tanpa trofi. Leo kemudian menerima tantangan ini dengan penuh semangat. Di bawah kepemimpinannya, Los Blancos berhasil meraih gelar La Liga pada musim 1985-1986. Kembali mengukuhkan dominasi mereka di Spanyol setelah beberapa tahun tanpa trofi. Keberhasilannya membawa Madrid meraih La Liga sangat berarti, karena klub ini sedang membutuhkan perubahan besar untuk kembali ke jalur kemenangan. Selain kemenangan di La Liga, Ben Hacker juga sukses membangun tim yang sangat solid di Madrid. Dia tidak hanya mengandalkan individu-individu bintang, tetapi lebih pada kekuatan tim secara keseluruhan. Keberhasilan Leo di Madrid juga membuktikan bahwa dia adalah pelatih dengan taktik yang matang dan visi permainan yang jauh ke depan. Dengan pemain-pemain hebat seperti Michael, Hugo Sanchez, dan Jose Antonio Camacho, Ben Hacker mampu memanfaatkan kekuatan individu sekaligus menyusun strategi tim yang efektif. Setelah 3 musim di Real Madrid, Leo kembali ke klub kesayangannya, Ajax Amsterdam, untuk membantu mereka meraih juara Eredivisie. Sewaktu di Ajax, kali ini dia dibantu oleh seorang anak muda potensial yang ahli dalam masalah taktik dan psikologi. Anak muda itu bernama Louis van Gaal. 2 musim di Ajax, Leo kembali dipanggil untuk menukangi timnas Belanda. Dan akhirnya anak didiknya, Louis van Gaal, naik menjadi pelatih kepala Ajax. Di timnas Belanda lagi-lagi Leo tak bertahan lama, karena dia kembali gagal membawa mereka menembus Piala Dunia 1990. Lalu Real Madrid kembali meminangnya, tetapi sepertinya Leo memasuki masa-masa jenuh dengan tim-tim besar di Eropa. Dan setelah itu, dari Real Madrid, Leo berpindah-pindah klub kecil di Swiss, Arab Saudi, Amerika Selatan, dan Turki. Pada awal musim 1997-1998, akhirnya Leo pulang kampung dan dipindang Feyenoord. Di tim ini Leo kemudian memoles bakat-bakat muda dan mengangkat derajat Feyenoord dari tim yang hanya mediocre di Liga Belanda menjadi kekuatan yang menakutkan sampai mereka menjuarai Liga pada musim 1998-1999. Hal ini tentu saja mengejutkan para pencinta sepak bola Belanda dan mereka pun mengakui bahwa Leo adalah salah satu pelatih jenius. Filosofi kepelatihan Ben Hacker sangat dipengaruhi oleh pemahamannya tentang sepak bola sebagai permainan tim. Dia percaya bahwa sepak bola bukan hanya soal individu yang hebat, tetapi tentang bagaimana seluruh tim bekerja bersama dengan cara yang terorganisir dan efektif. Leo selalu menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pelatih dan pemain, serta antara pemain satu dengan yang lainnya. Dia tahu bahwa pemain yang saling mendukung dan mengerti satu sama yang lain akan mampu meraih kesuksesan lebih besar daripada sekedar mengandalkan pemain bintang yang bermain untuk kepentingannya sendiri. Karakter Leo Ben Hacker sebagai pelatih sangatlah dihormati. Dia dikenal sebagai sosok yang tegas namun adil, yang mampu membawa timnya meraih kemenangan tanpa mengorbankan moral dan etika dalam permainan. Leo Ben Hacker juga selalu berusaha mengembangkan pemain-pemain muda yang kurang dikenal untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Hal ini membuatnya dikenang bukan hanya sebagai pelatih jenius, tetapi juga sebagai mentor yang peduli terhadap perkembangan karir para pemainnya. Selain kesuksesan bersama klub-klub besar, Leo Ben Hacker juga mencatatkan prestasi luar biasa bersama tim nasional. Salah satu pencapaian paling mengesankan adalah ketika dia dipercaya untuk menangani tim nasional Trinidad dan Tobago pada tahun 2006.
Di bawah kepemimpinannya, tim yang sebelumnya dianggap underdog ini berhasil lolos ke Piala Dunia 2006. Sebuah pencapaian yang sangat bersejarah bagi negara kecil tersebut. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Ben Hacker adalah pelatih yang mampu membawa tim-tim yang tidak diunggulkan untuk mencapai prestasi yang luar biasa. Leo Ben Hacker telah meninggalkan jejak yang sangat dalam dunia sepak bola. Dia bukan hanya seorang pelatih yang sukses meraih gelar, tetapi juga seorang yang memahami esensi permainan sepak bola yang sesungguhnya. Filosofinya tentang tim, taktik, dan pengembangan pemain telah membentuk banyak pelatih besar yang kini menjadi inspirasi bagi generasi muda. Pelatih-pelatih seperti Louis van Gaal dan Alex Pastoor adalah beberapa contoh dari banyak anak didiknya yang terus melanjutkan warisan Ben Hacker dalam dunia kepelatihan. Kepergian Ben Hacker mungkin meninggalkan duka, tetapi warisan yang ditinggalkannya akan terus hidup. Dari seorang pemain yang gagal menjadi pelatih jenius, perjalanan hidup Leo Ben Hacker mengajarkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi justru awal dari perjalanan yang lebih besar. Sepak bola bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang cara kita belajar dari kegagalan dan membangun sesuatu yang lebih hebat. Selamat jalan Leo Ben Hacker. Dunia sepak bola akan selalu mengenangmu sebagai pelatih jenius yang mengubah cara kita memandang permainan ini selamanya.